Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, NPM 1912-4844. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Kiai Haji Anwar Ramli beserta pemikiran fikihnya. Nah, pertama yaitu latar belakang Kiai Haji Anwar Ramli, yaitu beliau dikenal dengan Guru Ramli. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Abdul Qadir dan Hajah Maimunah, dan lahir pada tanggal 12 April 1927 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1435 Hijriah di Desa Bati-Bati yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Nah, pada tahun 1934 beliau tinggal di rumah keluarga ibunya di Simpang 4 Sungai Mesa, Banjarmasin untuk belajar agama yang bertempat di rumah Habib Toha dan Syarifah Tolhah. Beliau mempunyai teman kecil yang bernama Habib Salim. Pada usia yang cukup muda, beliau menikahi seorang wanita yang bernama Hajah Ropeah, putri dari Haji Masaleh dan ibunya Halimah. Beliau dikaruniai 12 orang anak, yaitu Hajah Hibatul Ainah, selanjutnya itu Kiai Haji Aulia AR, Haji Nur Hilmi, Hajah Faridah, Haji Nur Hakim SHMA, Hajah Rusidah SAG, Dr. Andos Haji Amiruddin, Haji Rahmat Rodiani SAG, Haji Syaripin SPD, Haji Nasrul Muhajirin SPD, Hajah Wardaniyah SAG SPD, dan Haji Suru Fikriyana SP. Melalui 12 anak tersebut, beliau dikaruniai 32 orang cucu, dan 7 dari anak itu bekerja di instansi pemerintahan. Kiai Haji Anwar Ramli meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2013 atau bertepatan dengan hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1434 Hijriah pada jam 5 sore, jam 5.30 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Beliau meninggal dalam usia 86 tahun karena sakit jantung dan asma. Jenazahnya dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Adapun pengalaman pendidikan beliau yaitu belajar mengaji dan dasar-dasar agama dengan kedua orang tua dan guru-guru di kampung. Beliau di Volkskol 3 tahun, Madrasah Aliyah Darussalam Martapura selama 5 tahun, yaitu antara 1939 sampai 1944. Juga belajar kepada Kiai Haji Muradi Banjarmasin, Kiai Haji Abdullah Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf dari Martapura, Kiai Haji Mansur Lehari, dan Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Guru beliau dalam ilmu hakikat di Mekah ialah Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rasul, dan menerima ijazah ilmu syariah, tarekat, dan hakikah dari Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Zaini Al-Yamani. Guru dan murid beliau itu Sidin pernah menempuh pendidikan formal. Juga beliau itu mengaji duduk kepada sejumlah ulama di luar pondok yang saat itu mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, seperti Kiai Haji Abdullah Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf Martapura, dan Kiai Haji Ahmad Rodi Martapura. Beliau juga berguru kepada sejumlah ulama besar yang terkenal alim di zamannya, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Gurunya di dalam negeri seperti Kiai Haji Muradi Negara, Kiai Haji Mansur Pelehari, dan Kiai Haji Syarwani Abdan, atau yang dikenal dengan Guru Bangil. Gurunya dari luar negeri seperti Syekh Abdul Rasul, seorang ulama kebangsaan dari Turki yang bermukim di Mekah untuk mendalami ilmu hakikat, dan Habib Syekh Ismail Utsman Zaini Al-Yamani
dari Makkah untuk mengaji ilmu syariah, tarikat dan hakikah. Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Zindan atau Habib Salim Jindan untuk pendalaman ilmu yang sama. Beliau berkumpul dan berguru dengan Al-Habib Abu Bakar Gresik dan Al-Habib Salim Jindan untuk belajar tasawuf dan beroleh ijazah Tariqah Al-Alawiyah dan Ratib Al-Haddad. Selain itu, beliau juga mempunyai murid yang bernama Habib Abdullah dari Amuntai, Dr. Fahmi Arif dari Kebun Bunga Banjarmasin, Guru Muhammad dari Samarinda, dan Guru Mahmud Asir dari Palangkaraya, pengarang kitab Serantang Seruntung. Sepak terjang beliau di masyarakat itu, beliau mengikuti organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan NU. Kenapa beliau mengikuti organisasi itu? Karena beliau merasakan ada kesesuaian dan dianggap sebagai organisasi Islam yang bercorak Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan Aswaja. Kiai Haji Jainal Ramli melakukan berbagai aktivitas seperti diantaranya menjadi imam sholat, mengasuh dan mengisi pengajian ilmu agama seperti tauhid, fikih, dan tasawuf, serta berdakwah dan berceramah di berbagai tempat. Dalam bidang pemasyarakatan dan pembangunan, beliau juga mengambil peran aktif, diantaranya menjadi fasilitator pemindahan pasar Bati-Bati dari lokasi gunungan Banua ke jalan pesantren Bati-Bati, dan juga memberikan kontribusi dalam pembangunan jalan pesantren dan jalan Ubudiyah, dan banyak lagi yang peran beliau di tengah-tengah masyarakat bersama pemerintah. Adapun pemikiran beliau dalam bidang fikih yaitu sebagaimana ulama Nahdlatul Ulama lainnya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, dan juga berpegang kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Serta pemikiran Kiai Haji Jainal Ramli adalah pemikiran moderat dan pluralisme, bukan radikal. Beliau juga mengajarkan kitab Mabadi Ilmu Fikih, yang mana menurut beliau fikih itu adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu hukum atau aturan tertentu. Fikih merupakan suatu kajian dalam syariat Islam yang mempelajari tentang tata hukum atau aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Salah satunya kajian fikih memuat materi tentang sholat. Sholat merupakan suatu perbuatan yang wajib untuk ditunaikan bagi setiap kaum, baik itu laki-laki atau perempuan. Selain demikian, dikatakan beliau bahwa sholat adalah kewajiban utama bagi orang yang beragama Islam dan hukumnya fardu ain, di mana ibadah yang wajib dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. Apabila ditinggalkan atau diwakilkan akan mendapatkan dosa besar. Menurut beliau juga, sholat merupakan salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, seperti bentuk ibadah di dalamnya merupakan amalan tersusun dari berbagai perkataan dan perbuatan. Karya dari Kiai Haji Jainal Ramli itu antara lain adalah Pesantren Ubudiyah Bati-Bati dan Majelis Taklim Asy-Syafa'atul Kubra. Selain karya yang nyata, beliau juga sempat menyusun karya tulis, diantaranya kitab Al-Wasailah Al-Aqrabiyah Manaqib Syekh Sultan Al-Auliya Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Ratib Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah Ibni Alwi Al-Haddad. Selanjutnya itu Manaqib Maulana Abdul Samad atau Datu Insyad. Selanjutnya Jauhar Al-Anwar atau Majmu' Al-Sholawat. Selanjutnya itu Fadail Al-Zikri, Kaifat Zikir 70.000. Selanjutnya itu Risalah As-Shalah. Kemudian Risalah Al-Aqaid Al-Iman. Nah, mungkin dari sini penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kedepannya. Jikalau ada kesalahan dari saya minta maaf dan minta ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.